Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nabela, NPM 19098, kelas F, Aplikasi Manajemen Terpadu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang kasus dari perusahaan yang bernama PT Bulan Sabit. Perusahaan ini bergerak di bidang industri food and beverage. Pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pembahasan tentang modul rekrutmen, yang kedua yaitu konsep pemasaran, dan yang ketiga yaitu siklus pembelian. Suatu perusahaan bernama PT Bulan Sabit bergerak di bidang industri food and beverage. Perusahaan ini melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar di Indonesia, di antaranya yaitu Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Masing-masing cabang dipimpin oleh seorang general manager dari kantor pusat dengan kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun, yang kedua usia kurang dari 50 tahun, yang ketiga bersedia ditempatkan pada area cabang yang dipimpin minimal selama 5 tahun, dan yang keempat yaitu dapat membuat strategi pemasaran dan pembelian perusahaan cabang. Di sini saya memposisikan diri saya sebagai seorang general manager pada perusahaan PT Bulan Sabit. Tugas saya sebagai seorang general manager yang pertama yaitu saya akan membuat perekrutan untuk mengisi posisi jabatan yang kosong. Tugas saya yang kedua yaitu saya menerapkan konsep pemasaran yang tepat untuk PT Bulan Sabit ini. Dan tugas saya yang ketiga yaitu saya akan membuat siklus pembelian pada kantor cabang tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam perekrutan dengan menggunakan aplikasi Odoo. Adapun posisi yang dibutuhkan, yang pertama yaitu ada staf produksi, yang kedua digital marketing, yang ketiga HR staff, dan yang keempat ada finance admin. Perekrutan ini dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong pada perusahaan yang bernama PT Bulan Sabit. Yang pertama kalian buka Google, lalu kalian ketik Odoo di kolom pencarian. Setelah itu, kalian klik yang atas sendiri, yaitu Odoo Open Source ERP and CRM. Lalu, kalian pilih yang coba secara gratis. Di sini ada banyak pilihan aplikasi, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen. Lalu, kalian klik rekrutmen dan lanjutkan. Setelah itu kalian diminta untuk mengisi data yang diperlukan untuk memulai Odoo-nya. Setelah semua data kalian isi, mulai dari nama, email, nama perusahaan, negara, skala perusahaan, nomor telepon, bahasa, dan untuk minat utamanya, saya memilih saya adalah mahasiswa. Setelah semua terisi, kalian klik mulai sekarang. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Selamat datang di Odoo. Sebelum kita memilih menu rekrutmen, maka akan ada email dari Odoo-nya. Lalu kita diminta untuk activate database kita. Di sini langsung saja kita klik to activate. Setelah itu kita mengisi password email kita. Setelah itu klik activate your database. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini bisa kita skip saja karena kita tidak memerlukan kolaborator. Skip.
Dan pada akhirnya kita sudah melakukan aktivasi pada database kita, lalu kita kembali ke Odoo-nya. Dan di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada Discuss, Calendar, Employees, Recruitment, Apps, dan Setting. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen. Kita klik saja menu rekrutmen. Dan ini adalah tampilan pertama ketika kita mengklik menu rekrutmen. Dan pada langkah pertama yaitu ada job position, kita akan membuat job position yang dibutuhkan. Klik create, lalu ketik job position yang dibutuhkan. Di sini saya akan mengisi staf produksi. Untuk application emailnya, ini adalah email penanggung jawab dari staf produksi tersebut. Di sini saya tulis saja nama emailnya yaitu manajer produksi. Kalau sudah selesai, kalian klik create. Dan job posisi yang pertama sudah kita isi, yaitu staf produksi. Di sini ada 0 new application. Ini tandanya masih belum ada pelamar yang mendaftar pada bagian staf produksi. Setelah itu kita lakukan langkah yang sama untuk mengisi job position lainnya. Nah, ini ada 4 job position yang diperlukan PT Bulan Sabit, yaitu ada digital marketing, finance admin, HR staff, dan staff produksi. Dapat kita lihat pada digital marketing, di sini masih belum ada calon pelamar yang melamar pada bagian digital marketing. Untuk itu, kita akan membuat formulir pendaftaran. Yang pertama, kalian klik configuration, lalu klik setting. Setelah itu, pada bagian rekrutmen, kalian centang pada job posting dan rekrutmen proses, maka akan tampil tampilan seperti ini, lalu klik I get it, lalu klik save. Setelah itu, maka akan muncul menu website, lalu kita klik website. Setelah itu, klik go to website. Maka akan tampil tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kalian klik new. Lalu kalian klik job offer. Setelah muncul seperti ini, kalian klik unpublish menjadi publish. Lalu kalian klik apply now. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah formulir yang akan kita bagikan. Di sini kita dapat mengedit pada job title, kita dapat ubah menjadi job position. Dan di sini ada nama, ini adalah nama pelamar, lalu ada email pelamar, nomor telepon pelamar, dan deskripsi singkat tentang pelamar tersebut. Lalu pelamar juga dapat menambahkan berkas yang dibutuhkan perusahaan. Setelah itu kalian dapat klik save. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah formulir yang siap dibagikan kepada calon pelamar. Setelah itu kalian dapat kembali ke menu yang ini. Di sini maka akan muncul bagian job position digital marketing yang sifatnya terpublish, artinya posisi ini sudah dibuka.
Lalu di sini ada 5 pelamar yang sudah melamar pada bagian digital marketing, yaitu ada Edwardus, Putri, Suryani, Bella, dan Windara. Di sini dapat kita lihat Edwardus mengirimkan berkas CV-nya ke formulir yang tadi sudah disebar. Setelah itu ada Putri juga mengirimkan CV-nya ke formulir yang tadi sudah disebar, dan untuk melihatnya kita bisa mendownload file yang dikirimkan dari Putri. Pada kelima pelamar ini kita dapat menilainya dengan memberikan bintang, dan saya menentukan yang lolos initial qualification ke first interview, yaitu yang memiliki nilai minimal 2 bintang. Di sini saya sedang melakukan penilaian pada kelima pelamar. Setelah itu, kita akan menambahkan pelamar yang lolos pada bagian initial qualification ke first interview. Berikut adalah tampilan setelah kita melakukan penilaian pada pelamar. Di sini dapat kita lihat bahwa pada job position digital marketing yang diterima yaitu Windara Diajeng. Setelah memperhatikan beberapa banyak sekali hal pada tahap interview. Cara yang sama dilakukan pada finance admin, HR staff, dan staff produksi. Setelah sekiranya semuanya sudah cukup dan sudah ditentukan calon karyawan dari setiap job position, maka kita dapat unpublish dari setiap job position masing-masing. Ini tandanya bahwa perusahaan sudah tidak membuka pendaftaran pekerjaan. Dapat kita lihat pada digital marketing, yang terpilih untuk mengisi posisi digital marketing adalah Windara Diajeng. Lalu finance admin, kita sudah memilih Reza Ferdiansa untuk mengisi posisi finance admin. Lalu pada posisi HR staff, kita juga sudah menentukan calon karyawan yaitu bernama Irfan Sanjaya. Dan pada posisi staf produksi, yang diterima untuk mengisi posisi staf produksi adalah Bagus Julio. Nah, itu tadi merupakan langkah-langkah perusahaan dalam melakukan perekrutan karyawan baru. Selanjutnya, konsep pemasaran yang tepat diterapkan pada PT Bulan Sabit yaitu ada 5. Yang pertama yaitu konsep produksi. PT Bulan Sabit harus memfokuskan perhatiannya dalam mencapai efisiensi produksi yang tinggi dan distribusi yang luas, sehingga dapat menjangkau target pasar yang telah ditentukan. Dalam produksinya, PT Bulan Sabit harus memperhatikan kualitas produk yang baik, akan tetapi memiliki harga yang relatif murah. Dengan begitu, banyak konsumen yang akan tertarik pada produk tersebut. Konsep yang kedua yaitu konsep produk. Dalam konsep produk, PT Bulan Sabit harus memperhatikan 2 hal. Yang pertama yaitu konsumen akan memilih produk yang bermutu baik dengan kinerja terbaik. Dan yang kedua, PT Bulan Sabit harus inovatif dalam menciptakan produk baru. Dan jangan sampai PT Bulan Sabit ini hanya berfokus pada produk saja dan tidak melihat kebutuhan konsumennya. Konsep yang ketiga yaitu konsep penjualan. PT Bulan Sabit tidak hanya memperhatikan berapa banyak target barang yang harus dijual,
tetapi juga harus memperhatikan bagaimana cara penjualan yang efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan pemasaran, seperti pengamatan kebutuhan konsumen, penelitian pasar, pengembangan produk, serta penetapan harga dan distribusi. Sehingga, untuk melakukan promosi penjualan, PT Bulan Sabit harus menyesuaikan kegiatan pemasaran tersebut. Konsep yang keempat yaitu konsep pemasaran. PT Bulan Sabit harus memberikan kepuasan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu dengan memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua yaitu temukan keinginan konsumen. Dan yang ketiga yaitu mencintai pelanggannya dan bukan produknya. Bedanya konsep ini dengan konsep penjualan. Kalau konsep penjualan itu lebih memusatkan perhatiannya pada kebutuhan penjual. Sedangkan konsep pemasaran lebih memusatkan perhatiannya kepada kebutuhan pembeli. Namun, kedua konsep ini saling terkait, sehingga akan menghasilkan efek yang luar biasa dalam mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Lalu konsep yang terakhir yaitu konsep pemasaran pemasyarakatan. PT Bulan Sabit membuat produk yang berdasarkan 3 hal. Yang pertama yaitu produk harus berwawasan manusia. Dan yang kedua, konsumsi cerdas. Dan yang ketiga yaitu cinta lingkungan. Ketiga hal ini akan saling terkait pada PT Bulan Sabit yang harus memperhatikan keuntungan perusahaan, kepuasan pelanggan, dan kepentingan umum. Seperti contohnya PT Bulan Sabit dapat memproduksi makanan yang berkualitas serta dapat menyehatkan. Selanjutnya ada siklus pembelian. Yang pertama ada permintaan barang. Di sini PT Bulan Sabit melakukan list pada barang atau bahan apa saja yang dibutuhkan atau ingin dibeli pada pemasok. Langkah yang kedua yaitu penawaran harga. PT Bulan Sabit melakukan penawaran terhadap harga barang atau bahan yang akan dibeli pada pemasok. Langkah ketiga yaitu pesanan pembelian. Setelah melakukan permintaan dan penawaran barang, maka terjadilah proses pembuatan PO atau Purchase Order oleh bagian pembelian. PO bisa dianggap juga sebagai surat jalan kepada pemasok yang ditunjuk sebelum terjadinya penerimaan barang atau jasa. Langkah yang keempat yaitu penerimaan barang. Setelah PO diproses oleh pemasok, terjadilah penerimaan barang atau bahan sesuai dengan pesanan yang diajukan dalam PO. Tahap penerimaan barang atau bahan ini berupa penerbitan surat tanda terima barang kepada pemesanan oleh pemasok dan pengakuan adanya barang atau jasa masuk ke dalam pembukuan pemesanan. Setelah itu, langkah yang kelima yaitu faktur pembelian. Setelah barang atau bahan diterima, maka bagian pembelian menerima faktur yang diterbitkan oleh pemasok berisi perincian pembelian barang atau jasa beserta nilai pajak atau diskon dan jumlah bersih pembelian. Langkah selanjutnya yaitu pembayaran pembelian. Tahap pembayaran utang usaha oleh pembeli kepada pemasok sesuai dengan faktur yang diterima sebelumnya. Pembayaran utang usaha dapat menggunakan metode tunai atau giro. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu retur pembelian. Sesungguhnya, retur dapat saja dilakukan sebelum terjadinya pembayaran, dan retur pun dilakukan jika memang terdapat kesalahan kirim oleh pemasok atau memang ada kecacatan barang atau bahan dan juga atau ada alasan khusus lainnya. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.